Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kan nomornya? Jalan, udah balik lagi. Gak apa-apa, jangan biarin. Nanti ntar tinggal di Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kedatangan orang tua kita nih, Pak Budi Kelamboyan. Oh, profesinya sebagai penata artistik. Jadi kalau kita nonton film tuh kan ada nama-nama di bawahnya tuh, kayak penata cahaya gitu ya. Kalau dulu kan namanya penata cahaya. Kalau sekarang disingkat lighting gitu kan. Penata gambar. Penata gambar tuh kalau sekarang dulu kameramen, direktur fotografi, sekarang DOP. Oh, pokoknya sekarang udah nama-namanya udah keren-keren. Nah, ini beliau ini orang art. Dulu sama saya berapa kali syuting, berapa film Pak total sama saya Pak? 3. Film layar lebar 3 ya. Ini yang air terjun kekeruan bukan Bapak ya? Bukan. Tumbal, Badai Emin Love, Krisel Baduy. 3 film sama saya ini penata artnya. Beliau ini lagi main ke farm saya nih, ke padepokan saya dah, ke saung gubuk saya dah, ke gubuk. Nah, di sini beliau datang cerita ada proyek 3 film terkendala corona. Bubar apa belum Pak? Pending aja? belum pending. Pak, sebenarnya gini, kalau menurut Pak Budi, film itu masih prospek nggak sih Pak untuk generasi maksudnya karyawan film itu masih bisa survive nggak sih untuk cari nafkah buat anak istrinya di film? Masih. Orang-orang film tuh. Karena kalau saya lihat produksi film itu sudah sedikit sekali sekarang Pak. Karena kuota dari bioskop tuh umpama namanya FX1 gitu ya. Dari FX1 itu untuk film Indonesia setahun itu cuma 40 judul. Ya, setahun 40 judul. Tapi pembuatan filmnya yang daftar atau yang masukin pengajuan ke bioskop tersebut lebih dari 40 judul, ratusan judul. Otomatis kan diantri ke tahun berikutnya. Sementara tahun berikutnya ada lagi pembuat baru ratusan, akhirnya numpuk tuh film banyak tuh. Seleksinya mungkin seleksi mereka yang kualitas yang enggak, kualitas yang enggak. Tapi intinya kan banyak film tereliminasi, Pak. Nah, itu kalau tadi Bapak bilang profesi sebagai orang film masih bisa untuk cari nafkah buat anak istri, apa enggak kelamaan waktunya Pak? Jadi gini, prospeknya masih bagus ya, karena yang namanya seni nggak ada matinya. Kan Seni menyangkut rasa. Iya. Makanya kita kalau bikin film yang ada rasanya, jangan asal buat. Oke. Kalau rasa kan ada di sini. Iya. Jadi ada unsur etikanya, ada unsur estetikanya, itu yang perlu diperhatikan. Harus beda. Estetika kan keindahan. Iya. Etika ini logik gak? Nah ini. Oke. Tapi gini, sekarang dari Pak Budi sendiri, dari corona setahun ini, dari Januari sampai sekarang, pemasukan dari film ada atau nggak ada? Enggak. Berarti vakum tuh. Ya. Sementara ini udah bulan Oktober, November, Desember 2 bulan lagi. Berarti setahun pemasukan dari dunia film vakum. Nggak ada sama sekali. Berarti untuk cari nafkah anak istrinya itu bagaimana Pak? Nggak bisa disandarkan ke film dong? Untuk sementara enggak. Untuk sementara zaman corona. Iya. Kalau sebelum corona, setahun sebelum corona, itu selama setahun itu untuk makan anak istri ketemu Pak? Alhamdulillah ada. Proyek dari film ada aja. Itu kalau Pak Budi, kalau teman-teman lain, kawan-kawan lain, apakah seperti Pak Budi ada terus job dari dunia film? Ini kita ngomong film bukan sinetron ya. Iya. Dari dunia film tuh apakah ada terus, apa ada yang nganggur atau beralih profesi, atau memang profesi sebagai kru film itu memang layak dijadikan mata pencarian. Menurut Pak Budi gimana? Teman-teman gimana? Kadang Selama setahun kemarin, teman-teman tuh memang kalau lagi nggak di film, ya. di sinetron atau di FTV. Jadi nggak harus di film aja. Kalau orang film bisa ke sinetron, bisa ke FTV. Iya. Kalau orang FTV, orang sinetron. Kalau masa kini bisa. Masa lalu gimana? Masa lalu agak sulit. Kalau orang-orang
kita bicara masa lalu ya. Iya, bisa Aku mau bantu. menjadi kru menjadi kru film. Ya. Itu dia harus punya kartu KFT. KFT itu apa singkatannya? Karyawan film dan televisi. Kan ada wadahnya KFT. Sekarang masih ada. Masih ada. Jadi kalau orang mau bikin film, krunya itu harus dari KFT. Iya. Kalau kru lain bukan KFT, Nggak bisa kalau nggak punya kartu anggota. nggak bisa bikin film. Krunya nggak bisa ikut kerja. Krunya nggak bisa ikut kerja. Nggak bisa ikut kerja. Itu zaman dulu tuh. Iya. Kalau sekarang kan bebas. Dan sekarang bisa aja. Tanpa kartu. Malah orang kagak ngerti KFT udah pada bikin film aja. Udah bikin film. Yang baru bikin sinetron, TV satu judul udah bisa bikin film daerah. Zaman sekarang. Sekarang Zaman dulu. zaman dulu susah. Nah, terus Selektif. 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 Bahkan yang nentuin KFT. Saya ini mau bikin film. Nah, Saya datang ke KFT. iya. Minta karyawan dari sana, Iya. minta kru dari sana. Iya. Oh begitu Pak? Iya. Dan harga yang nentuin yang KFT nanti. Sekian. Yang ada sekian. Masa? Iya. Pengetahuan saya gitu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 80 masih. 80-an. Masih. 80-an. Pak Budi termasuk KFT bukan? Enggak. Karena saya udah Era milenial. 90. Oh, era 90-an. Tapi pernah ngajuin atau pernah ikut tes KFT? Belum. Belum pernah. Berarti era sekarang lebih mudah bikin film. Lebih mudah jadi kru film. Film nih, ini kita ngomong film bukan sinetron pemirsa, catat. Tapi kembali ke tadi pembicaraan awal, kuota untuk film itu kan sedikit. Iya. Maksudnya yang bisa tayang sedikit itu yang bisa tayang. Kalau bikinnya mah siapa aja bisa bikin. Kuota untuk tayang di bioskop tuh sedikit. Karena mungkin layar bioskopnya juga sedikit. Layar bioskop juga nggak banyak-banyak banget. Kursi penonton juga studionya juga nggak banyak-banyak banget. Apalagi berbagi kan, film lokal sama film luar. Nah film lokalnya itu kalau nggak salah setahun itu 40 sampai 70 judul atau berapa gitu. Sebulan itu aja kan cuma berapa film yang tayang film lokal. Nah itu Pak, kru film tuh masih layak, masih survive gitu, masih bisa ikutan di film gitu. Bisa kalau dia bikin film yang bagus. Kan di film juga bisa sih film yang bagus. Iya. Nggak asal film. Itu tadi ya itu yang saya bilang kualitas, memang ada seleksi. Maka lu dari ratusan judul pangkas tolak yang tayang cuma beberapa judul. Iya. Selama Pak Budi, film apa yang pernah meraih karya yang Pak Budi pernah ikutan? Itu kebetulan penata artisnya om saya sendiri, Sabto Kusuno Almarhum Sabto ya. terakhir bikin film tahun 90. Tahun 90, oke, tahun Cinta 90. dalam sepotong roti. Cinta dalam sepotong roti yang main Haji Mas Said, Haji Mas Said, Tio Pakusadewo. Tio Pakusadewo. Haji Mas Said udah almarhum, Tio belum. Terus sutradaranya Gary Nugroho. Sutradara Gary Nugroho. Itu dapat penghargaan tuh. Itu om saya dapat Piala Citra, penata artistik terbaik Piala Citra. 91. Sutradara dapatnya? Sutradara. Dapat juga. Kali penata artistiknya dapat, sutradaranya nggak dapat. Filmnya dapat juga. Film dapat juga. Nah, tahun 90-an itu. Tahun 90. Tahun 90. Syuting di Bromo. Syuting di Bromo. Nah, kedepannya nih Pak Budi nih, dunia film kita nih, kalau anak-anak muda sekarang, jujur ya, anak-anak muda yang baru lulus sekolah, yang masih sekolah, bermimpi ingin membuat film, bermimpi ingin menjadi kru film. Dulu kan kalau kita punya mimpi-mimpi mau jadi kru film itu sulit tuh mewujudkannya, harus daftar, harus menjadi anggota KFT tuh. Iya. Kalau nggak punya anggota, jadi gimana tuh? Bisa ikut jadi kru film. Kalau dia maksain harus ikut, pinjam kartu nama orang. kartu nama orang yang terdaftar menjadi Iya, anggota kartu tersebut, anggota, kartu iya. anggota tersebut, baru di syuting. Iya. Nanti namanya nama siapa di film? Nama yang punya kartu anggota. Lah dia Dia cuma ikut kerja, cuma hanya ingin cari duitnya. bukan nyari duit, dia cuma pengen berkarya. Bukan duitnya yang diincar kan ini. Gue pengen berkarya nih di film, kasih kesempatan saya praktek di lapangan. Susah juga zaman dulu ya. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan. Kira-kira biar pemirsa tahu nih, masih peluang nggak sih kalau kita mau menjadi kru film untuk anak-anak muda sekarang? Masih. Dengan dunia film yang seperti ini, Masih. dengan terbatasnya jam tayang di bioskop, Iya.
kuotanya, kuota tayang di bioskop terbatas, pembuat filmnya juga, sinias-siniasnya ya maaf menyesuaikan budget, masih itu. Kan yang penting ada rasa ingin berkarya aja. Tapi dengan setahun kosong, saya anggap Pak Budi setahun kosong nih, Tahun kosong. itu masih bisa survive untuk bertahan untuk keuangan keluarga itu. Kan itu akan terjadi di teman-teman kita juga. Kan saya nggak ngandelin di film aja, masih ada usaha lain. Karena filmnya itu dari hati. Iya. Kalau syuting seneng, nggak terlalu nyari duit di film. Iya. Dengan rasa itu di film. Misalkan honor dari film, Iya. ya saya sisihkan untuk usaha yang di rumah, usaha yang di film. Antisipasi pada saat di film sepi, Iya. ya saya di usaha yang Nah, kebanyakan kru film yang lain seperti itu enggak teman-teman? ada sebagian. Yang enggak, ada juga yang enggak juga. Bisnis saya lagi, Enggak usah di rumah. iya kan itu. Berarti film itu bisa dijadikan profesi utama atau enggak nih Pak Budi? Bisa juga, Bisa juga. bisa juga. Berarti kalau anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masih junior sekarang bermimpi untuk menjadi kru film, terjun ke dunia film, itu masih peluang. Ya intinya punya sendiri ya. Ya. Kalau misalnya seorang lagi nggak ada pekerjaan di film, Iya. jadi bisa bikin apa aja YouTube yang gitu. ada hubungannya sama YouTube nih, artistik. sekarang YouTube yang gampang. Iya. Pada bikin YouTube. Iya. Kan sekarang banyak yang bikin web series. Web series banyak. Saya juga mau bikin, cuman channelnya kalau saya masukin ke channel ini dikomplain mulu tuh. Saya kalau masukin yang di luar budidaya tuh, habis dikomplainin orang. Kok ada aja komplainin orang. Sebenarnya sih harusnya ya seling-selingan, berbagi. Orang ngomongin budidaya dulu juga puyeng pemirsa, puyeng. Jadi kita berbagi yang lain, seling-selingan. Tapi kan pemikiran kita belum tentu sepemahaman sama pemikiran orang. Pemirsa, intinya dari konten ini adalah kalau kita mau membuat film, tidak usah bermimpi mau bikin film layar lebar besar-besar, mau jadi kru film besar-besar. Dimulai dari film-film kita dulu. Kita bikin cerita, kita syuting bermodalkan HP, masukin ke YouTube. Itu kalau penontonnya banyak, apanya banyak, rezeki ngalir. Insya Allah rezeki ngalir. Bener nggak? Konsep-konsep seperti ini sampai detik ini jujur saja saya yang ngajak saya udah banyak banget, bang bikinin cerita. Emang saya spesialis cerita, saya konsep-konsep cerita saya spesialis. Bang bikin cerita. Waktunya saya belum ada. Kalau ngomong waktu ntar bilang so sibuk. Lagi Tapi demen beternak. Dalam sejarah saya jadi film, Ya. baru pertama kali bikin film 7 hari 3 judul. Kerjaan siapa itu? Itu baru saya ngalamin. Tapi jadi semua itu sebenarnya, Pak. Tapi alhamdulillah ya. Tinggal post pro-nya aja yang berantakan. Bukan berantakan, kurang tanggung jawab. Kalau hasil berhasil semua. Syuting full semua. Film mah jadi semua. 7 hari 3 film. Baru saya yang buat pemirsa. Jadi semua lagi. Cuman masalah terkendala di ending akhir. Budgetnya kehabisan di post pro-nya. Ya kita aja pemirsa, itu bincang-bincang kita sama Pak Budi. Pak Budi ada yang mau sampaikan nggak buat generasi muda nih, generasi muda yang belum mengenal dunia film? Satu aja yang mau sampaikan. Apa tuh? Hanya dengan kejernihan hati sebuah karya dapat tercipta. Catat. Ini orang tua kita yang ngomong. Hanya dengan kejernihan hati sebuah karya dapat tercipta. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Profesi, mimpi, apapun bisa kita hayalkan, tapi tidak semua orang bisa mewujudkan. Catat pemirsa. Usaha apapun bisa ditiru, bisa dicontek, tapi rezekinya belum tentu. Wasikum warahmatullahi wabarakatuh.